Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang terhormat Ketua Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera, Bapak Profesor Leo Hariwiryanto. Yang terhormat Kepala Prodi Matematika Institut Teknologi Sumatera, Ibu Eristia Arfi SSI MSI. Yang saya hormati dosen-dosen Matematika Institut Teknologi Sumatera. Yang saya hormati kedua pemateri yang sangat luar biasa kali ini, yaitu Bapak Muhammad Sukma Alam SSI dan Bapak Alif Hijriah SSI MSI. Dan tentunya seluruh peserta seminar online matematika yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam webinar Matematika Institut Teknologi Sumatera dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin, perkenalkan nama saya Rio Kurniati, saya adalah mahasiswi Matematika Institut Teknologi Sumatera. Perkenankan saya di sini untuk memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di acara seminar online matematika keempat Institut Teknologi Sumatera dengan tema Tantangan dan Potensi Bisnis di Era Industri 4.0. Sebelumnya telah bergabung bersama kita Ketua Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera, Profesor Leo Hariwiryanto. Halo Prof. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Prof? Sehat Prof? Baik, terima kasih. Ya Prof ya. Selanjutnya telah bergabung bersama kita juga kedua pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Sukma Alam. Halo Pak Alam. Selamat pagi, Ria. Pagi. Pak Gimana dosen Pak? dan Sehat teman-teman Pak? semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bandung apa kabar Pak? Wah, semakin adem ya, makin sering hujan. Adem ya Pak ya. Iya. Oke, saya ucapkan selamat datang ya Pak Alam. Terima Kemudian kasih. kemudian telah bergabung bersama kita juga Bapak Alif Hijriah. Halo Pak Alif. Halo, selamat Sehat pagi. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Seperti dari raut wajahnya sangat antusias sekali ya Pak untuk mengikuti acara seminar online pada pagi hari ini ya Pak ya. Selanjutnya, selamat datang dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang tergabung dalam IKA Himatika Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung pada seminar online pada pagi hari ini. Nah, tak lupa juga selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta seminar online Matematika Institut Teknologi Sumatera, baik dari kampus ITERA ataupun kampus-kampus tetangga yang lain gitu. Sepertinya dari teman-teman tadi sangat antusias ya dari menjawab salam sampai ikut bergabung sampai detik ini gitu. Semoga di pagi yang cukup cerah ini kita dapat menjalankan seminar online ini dengan lancar gitu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum masuk ke acara inti, saya di sini akan membacakan susunan acara seminar online matematika pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan sekaligus pembukaan untuk acara seminar online. Acara yang kedua adalah foto bersama. Dan acara yang ketiga adalah aturan atau pembacaan aturan SOP pada seminar online pagi hari ini. Dan acara selanjutnya adalah tentunya materi inti yang sangat kita tunggu-tunggu. Oke, baiklah. Sepertinya teman-teman sudah sudah sangat menanti gitu ya acara seminar online ini. Jadi mungkin kita akan masuk ke acara pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera, Bapak Profesor Leo Hariwiryanto. Kepada Pak Leo, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tentunya saya mengucapkan selamat datang ke Pak Sukma Alam dan Pak Alif Hijriah yang sudah bersedia bergabung di sini dan nantinya itu akan menjadi narasumber kami berharap informasi dan juga
sharing pengalaman yang bisa disampaikan ke kami, ke dosen matematik ITERA khususnya, dan juga mahasiswa matematik ITERA. Memang pada saat ini ITERA baru membuka prodi, program studi matematik dari tahun 2017, angkatan yang pertama itu. Nah, jadi masih bisa dihitung jari, belum ada lulusannya. Namun saat ini yang paling tua di angkatan 2017 sudah mulai menginjak masuk ke tugas akhir. Jadi tentunya mereka juga ingin mendapatkan informasi juga terkait dengan bagaimana sih jenjang lulusan matematik khususnya untuk berkiprah di dunia bisnis dan mungkin juga terkait dengan industri, apalagi menghadapi tantangan yang tidak sederhana lagi dengan adanya era industri 4.0 ini. Dan tentunya juga mahasiswa-mahasiswa yang lebih muda, apalagi yang baru-baru, itu tentunya masih ingin mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih juga ke panitia, apakah yang mengelolanya dosen atau juga mahasiswa yang terlibat ke panitiaan ini. Saya ucapkan terima kasih, suatu usaha yang bagus untuk mendapatkan informasi tidak hanya dari dalam kampus, tapi juga dari luar kampus. Dari informasi yang saya dapat, dua narasumber ini adalah berkecimpung di bisnis dari luar kampus. Suatu hal yang sangat menarik sekali. Jadi tanpa lebih berpanjang-panjang kata lagi, saya akan kembalikan ke pembawa acara untuk segera bisa dimulai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Leo Hariwiranto atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Jadi diharapkan untuk teman-teman yang telah bergabung pada seminar online ini untuk menghidupkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, masih kita tunggu teman-teman yang belum menghidupkan kameranya. Oke. Terlihat sekali ya wajah-wajah yang sangat antusias meskipun pagi yang sangat dingin ini. Oke, untuk sesi foto bersama kali ini akan saya pandu. Mungkin kita akan menunggu beberapa detik lagi, sekitar 10 detik lagi mungkin teman-teman yang belum menghidupkan kameranya akan kami semua tunggu. Oke. Oke. Foto yang pertama kita akan melakukan pose formal mungkin ya teman-teman dan Bapak Ibu dosen ya. Saya akan pandu, hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, mungkin sekali lagi, pose formal, 3, 2, 1. Oke, mungkin terakhir pose bebas, gaya bebas mungkin biasanya anak muda gitu, suka gaya bebas. Oke, gaya bebas ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta seminar online yang telah menyempatkan waktunya untuk menghidupkan kameranya.
Selanjutnya kita akan masuk ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan SOP atau aturan pada seminar online kali ini. Oke, diharap menunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini dia. Tata tertib atau aturan selama seminar online matematika keempat Institut Teknologi Sumatera. Aturan yang pertama adalah seminar ini akan direkam, lalu hak cipta sepenuhnya milik Prodi Matematika Institut Teknologi Sumatera. Aturan yang kedua adalah peserta diharapkan mengaktifkan video pada saat diminta untuk sesi foto bersama. Nah, tadi udah kita lakuin ya. Untuk aturan yang ketiga adalah sertifikat dapat diunduh melalui tautan yang akan dikirim ke alamat email. Nah, untuk sertifikat terhitung mulai hari ini sampai 10 hari ke depan itu adalah jangka waktu untuk kalian menerima sertifikat. Jadi untuk teman-teman ataupun seluruh peserta seminar online yang belum mendapatkan sertifikat, mulai dari hari ini sampai 10 hari ke depan bisa menghubungi personal chat atau CP yang ada di pamflet seminar online, atau kalian bisa DM Instagram MedItera. Oh ya, jangan lupa ya, follow Instagram MedItera dan subscribe YouTube MedItera gitu. Oke, aturan yang ketiga adalah sertifikat dapat untuk aturan selanjutnya yaitu nomor 4. Untuk keperluan klaim sertifikat elektronik, peserta diharapkan menyimak dengan baik selama seminar ini berlangsung. Link klaim akan dibagikan di tengah-tengah dan akhir seminar. Jadi untuk teman-teman yang telah bergabung sekarang, jangan live dulu di tengah-tengah acara atau di akhir acara, karena nanti akan ada klaim sertifikat atau dalam bahasa seperti absensi mungkin ya teman-teman. Dan kalian bisa mempersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh kedua pemateri hebat kita. Oke, selanjutnya peraturan kelima adalah pertanyaan diajukan kepada kolom chat yang akan dikirimkan ke host dengan format nama _instansi _pertanyaan. Nah, aturan yang keenam yaitu peserta wajib menggunakan nama yang terdaftar sebagai saat registrasi, bukan nama perangkat atau nama institusi, apalagi nama panggilan gitu ya, nama samaran gitu ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Dari keenam tata tertib ini, namun ada yang menjadi pembeda, yaitu terkait dengan aturan nomor 5. Nah, teman-teman yang nantinya telah menyimak, kalian bisa memberikan pertanyaan dan dikirimkan melalui host, lalu panitia akan menyeleksi atau memilih 2 pertanyaan terbaik yang akan diberikan saldo GoPay sebesar 50.000 untuk masing-masing penanya gitu. Jadi kita harus banyak-banyak nanya ya, semakin banyak nanya, semakin sering nanya, ataupun semakin banyak peserta yang nanya, semakin besar kemungkinan kalian mendapatkan hadiah GoPay gitu kan, lumayan gitu ya akhir bulan gitu. Nah, dari tata tertib ini kami berharap semoga acara seminar online ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami juga berharap kita semua mematuhi tata tertib yang panitia buat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Namun sebelum kita masuk ke acara inti, alangkah baiknya kita mengenal lebih dalam dengan moderator kita yang sangat luar biasa. Nah, untuk seminar keempat ini kita akan bertemu dengan moderator hebat kita, yaitu Bapak Aswan Anggun Pribadi. Nah, beliau ini adalah dosen matematika Institut Teknologi Sumatera. Terlihat di layar kita bersama, beliau pernah belajar S1 sebagai Sarjana Matematika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2012 sampai 2016. Kemudian melanjutkan S2-nya sebagai Magister Matematika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2017 sampai 2019. Oke, untuk selanjutnya adalah ada beberapa pengalaman organisasi yang beliau lakukan. Yang pertama adalah beliau pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Budaya Ubala ITB pada tahun 2014 sampai 2015. Selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai Koordinator Badan Perwakilan Anggota Himatika ITB pada tahun 2015. Wow, luar biasa sekali ya pengalaman organisasinya. Oke, selanjutnya nih terlihat juga di layar kita karir yang luar biasa ya. Saya merinding loh bacanya. Yang pertama adalah beliau pernah menjabat sebagai Asisten Laboratorium Prodi Matematika. Wow,
asisten laboratorium prodi matematika ITB pada tahun 2015, kemudian asisten grader matematika ITB, kemudian juga pernah menjadi asisten tutor matematika Aid Center ITB, lalu pernah juga menjabat sebagai asisten tutorial matematika dasar ITB pada tahun 2017 sampai 2020, dan kemudian sekarang beliau telah menjadi dosen matematika Institut Teknologi Sumatera pada dari Agustus sampai sekarang. Nah, bidang penelitian yang beliau lakukan adalah teori graf. Spoiler nih, beliau adalah dosen teori graf saya. Yang sangat luar biasa tentunya ya. Tak lupa juga, beliau juga telah mengikuti berbagai seminar, diantaranya yang pertama adalah International Conference on Graph Theory and Information Security pada tahun 2019 sebagai presenter, dan Distant in Graph 2016 sebagai presenter. Dari CV-nya sangat amat luar biasa ya, saya sempat berkata tadi sampai merinding gitu ya bacanya. Oke, mungkin semua teman-teman udah sama-sama menunggu, Ria juga udah nunggu. Kita sambut moderator hebat kita, Bapak Aswan Anggun Pribadi. Halo Pak Aswan. Halo Ria, suara saya sudah masuk ya? Oke. Sudah Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Aduh. Lagi deg-degan juga saya soalnya. Oke, Oke, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Aswan Pribadi. Silahkan Pak Aswan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ria yang telah memperkenalkan saya. Saya ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan semua peserta. Saya juga ucapkan selamat datang untuk Pak Leo. Terima kasih sudah bergabung dengan kita pada hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Halif Hijriah dan Mas Sukma Alam telah mau bergabung di sini dan membagikan ilmunya dan pengalamannya kepada kita di dalam seminar kita yang bertema tantangan dan potensi bisnis di era industri 4.0. Jadi mungkin kalau saya jelaskan sekilas tentang kedua pemateri kita hari ini, yaitu Pak Alif dan Pak Sukma. Keduanya adalah lulusan matematika, namun keduanya ini memilih jalur yang berbeda. Kalau Pak Alif ini beliau menempuh jalur sebagai wirausaha karirnya, sedangkan Pak Sukma beliau menempuh jalur sebagai data scientist. Nah, walaupun mereka menempuh dua jalur karir yang berbeda, saya menemukan suatu kesamaan dari keduanya, yaitu yang sama-sama mereka membangun sesuatu yang baru di era digital ini. Kalau Mas Alif ini beliau membangun Cerebum, salah satu sebuah platform tryout online ya, Mas Alif ya, menggunakan tryout online menggunakan teknologi digital sekarang. Dan sedangkan untuk Pak Sukma, beliau adalah founder dari Level Up Bandung. Jadi Level Up Bandung ini adalah platform untuk entrepreneurship dan profesional untuk berbagi mindset dan digital skill. Jadi keduanya memiliki jalur yang berbeda, tapi keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu terjun, mungkin bisa dibilang juga terjun di bisnis di era 4.0 ini, memanfaatkan digital skill masing-masing untuk membangun sesuatu yang baru. Nanti kita lihat sesuatu yang baru itu akan seperti apa. Mungkin langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Seperti pemateri pertama kita ada Mas Alif. Mas Alif, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas sehat ya Mas? Alhamdulillah, Mas Aswan. Jadi ya mungkin agak awkward ya kita ya Mas Alif ya. Biasanya lebih nggak pakai Mas, nggak ada pakai Pak gitu ya. Jadi mungkin saya akan mengenalkan lebih lanjut profil dari Mas Alif ini. Beliau lahir di Tasikmalaya 19 Mei 1996. Jadi masih 24 tahun ya, masih sangat muda, tapi sudah sangat sukses. Nanti bisa kita lihat dari profilnya. Beliau menempuh pendidikan sarjananya di program studi matematika Institut Teknologi Bandung.
tahun 2014 sampai 2018. Jadi saya juga bertemu Mas Alif saat saya menempuh kuliah di sana. Kalau saya masuk 2012, Mas Alif ini masuk 2014. Lalu beliau juga lulus sebagai Magister Matematika di Institut Teknologi Bandung. Beliau menempuhnya pada tahun 2018 sampai 2019. Dan bisa dilihat banyak sekali pencapaian beliau. Jadi kalau dilihat menempuh magister di tahun 2018 tahun 2019, jadi beliau ini menempuh program magisternya hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi beliau adalah lulusan fast track, jadi menempuh program S2-nya dalam waktu 1 tahun. Lalu saat di S1 beliau adalah lulusan dengan predikat cum laude. Beliau juga finalis dari IEC ke-9 di Taipei, Taiwan. Lalu beliau juga pernah mengikuti kontes Mathematic Contest in Modeling. Ini salah satu perlombaan yang sangat terkenal, sangat bergengsi di kalangan mahasiswa matematika, khususnya di bidang pemodelan. Dan beliau mendapatkan predikat successful participant. Beliau juga pernah menjadi juara 3 tingkat nasional pada Calculus Cup ke-7, lalu pernah menjadi trainer SSDK, strategi sukses di kampus, dan juga pernah menjadi juara 2 tingkat kabupaten Olimpiade Fisika. Benar-benar pencapaian yang luar biasa, Mas Alif. Salut saya, Mas. Berikutnya ada pengalaman organisasi dari beliau. Beliau pernah menjadi ketua paguyuban mahasiswa Kabupaten Bandung, pernah juga menjadi ketua divisi gitar ITB Student Orchestra. Jadi sedikit trivia saja, beliau ini selain bagus di akademiknya juga sangat jago main gitarnya. Begitu ya, Mas Alif ya? Jadi saya sendiri dulu pernah sempat minta diajari Mas Alif main gitar, tapi kayaknya saya kurang berbakat ya, Mas ya. Jadi beliau ini sangat ahli dalam bermain gitar, sering diminta bantuan oleh Prodi untuk mengisi acara-acara yang ada di Prodi. Beliau juga pernah menjadi ketua divisi akademik Himatika ITB, pernah menjadi stake manager dari acara Matex ITB, pernah menjadi ketua divisi publikasi Fokus Himatika ITB, dan menjadi ketua bidang syiar P3I Salman. Di luar pencapaian pengalaman organisasinya ini, beliau juga memiliki pencapaian karir yang luar biasa. Bisa kita lihat bersama-sama, beliau adalah co-founder dan presiden dari Cerebrum.id yang saya sebutkan sebelumnya, salah satu platform tryout online terbesar di Indonesia ya, Mas ya. Dan sejak tahun 2018 beliau menjadi ada yang mau disampaikan, Mas? Amin. Jadi, dan sejak tahun 2012 beliau menjadi direktur dari PT Cerebrum Edukasi Indonesia. Dan salah satu prestasi sukses beliau adalah beliau mengantarkan Cerebrum menjadi juara 1 di ajang WMM dan mendapatkan hadiah 100 juta rupiah. Wow. Sangat luar biasa, Mas ya. Oke. Ya, itu adalah profil dari Mas Alif, pembicara pertama kita. Semoga Mas Alif hari ini bisa membagikan banyak pengalamannya dan motivasinya agar nanti teman-teman mahasiswa yang di sini juga bisa mengikuti jejaknya Mas Alif ya. Atau harapannya sih bisa melebihi kita ya, Mas ya, yang sudah tua-tua ini. Oke. Ya, kalau begitu tidak akan berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan saja langsung ke penyampaian materi dari Mas Alif. Penyampaian materi mungkin bisa ada slot waktu sekitar 30 menit penyampaian materi dan 10 menit untuk tanya jawab ya, Mas Alif ya. Tapi kalau mungkin ada lebih juga nggak masalah. Kalau begitu saya persilahkan ke Mas Alif untuk menyampaikan materinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, alhamdulillah ya kita dapat berkumpul pada acara seminar online matematika ITERA keempat. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Leo dan dosen-dosen ITERA. Kebetulan saya pernah mengambil mata kuliah Bapak waktu itu Pak, PDPL. Ya, jadi ya mungkin langsung saja ya. Saya sharing-sharing saja lah di sini tentang pengalaman bagaimana membangun sebuah startup gitu ya. Ini saya akan sharing screen dulu.
Itu sedikit opening ya dari aplikasi Cerebrum. Mungkin saya di sini mungkin ingin sharing gitu ya, bagaimana sih sebenarnya cara pengalaman saya waktu dulu ketika membangun Cerebrum ini. Nah mungkin tapi sebelum bagaimana pengalamannya gitu ceritanya, mungkin saya akan jelaskan dulu sedikit tentang apa sih sebenarnya Cerebrum itu. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Aswan gitu ya, tentang Cerebrum itu merupakan platform untuk tryout, untuk drilling soal. Nah, berarti Cerebrum itu masuk ke dalam edutech gitu ya, startup edutech. Nah, sekarang Cerebrum alhamdulillah udah ada di Play Store. Kalau di App Store itu insya Allah bulan depan launchingnya. Kemudian sudah ada juga di web apps, jadi bisa dibuka lewat handphone, lewat PC maksud saya, ataupun lewat handphone jika misalkan tidak ingin mendownload lewat Play Store. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang diselesaikan oleh Cerebrum ini? Masalah apa sih yang diselesaikan oleh Cerebrum ini? Nah, Cerebrum itu pertama melihat masalah itu tentang lembaga bimbingan belajar offline gitu ya. Ada 4 masalah di line itu. Yang pertama, bimbel itu harganya betul-betul sangat mahal gitu ya. Sekitar 10 sampai 25 juta per tahun. Berarti ini eksklusif hanya untuk orang-orang yang punya uang saja. Kemudian selain dia mahal, bimbel offline juga tuh susah dijangkau di desa. Jadi walaupun harganya mahal tapi nggak ada di desa, adanya di kota-kota gitu. Nah ini menyebabkan tidak seimbang gitu antara siswa yang di daerah itu tidak memiliki kesempatan lolos yang sama ke PN-nya karena fasilitasnya tidak selengkap yang di kota. Kemudian di bimbingan belajar offline itu jadwalnya tuh terjadwal gitu, belajarnya itu terjadwal. Mungkin hari ini kita harus belajar A, hari kedua belajar B, dan seterusnya. Nah, padahal bisa jadi kita tuh sebenarnya tidak butuh belajar A, kita hanya butuh belajarnya mata pelajaran yang B saja gitu. Nah, itu suatu masalah yang besar gitu ya, karena tidak fleksibel gitu. Tidak sesuai dengan kaum milenial sekarang yang pengen fleksibel gitu segala apapunnya. Nah, kemudian sekarang juga udah ada sih banyak yang menyelesaikan masalah yang di bimbel offline itu ada bimbel online. Ini contohnya ada Ruang Guru dan ada Genius. Nah, tapi mereka juga tetap berbayar ya untuk bimbelnya itu, dan harganya juga lumayan sih walaupun emang jauh daripada bimbel offline. Kalau saya lihat sih itu tuh sekitar 1 sampai 2 juta per tahunnya. Dan mereka ini ya, Ruang Guru dan Genius ini tuh tidak terfokus pada latihan soalnya. Jadi dua startup ini tuh lebih fokus ke belajarnya, materinya gitu. Tapi untuk latihan soalnya, untuk drilling soalnya itu tidak lengkap gitu. Dan tidak analisisnya juga kurang tajam. Nah, ini ada coret-coret kenapa ya? Nah, kemudian solusinya itu adalah dengan Cerebrum itu sendiri. Jadi di sini kita menggratiskan video materinya. Semua siswa bisa full akses video pembelajarannya. Dan di sini pun lengkap dengan tryout-nya yang berkelanjutan. Nah, di tryout ini tuh bukan hanya sekedar tryout saja, tapi di sini tuh analisisnya sangat lengkap gitu, sangat detail. Dari mulai perkembangan TO-nya dan nanti mungkin saya jelaskan. Nah, jadi dari sini sudah beda kategori gitu. Kalau Ruang Guru dan Genius ini tuh lebih ke bimbel offline-nya, bimbel online-nya. Nah, nanti misalkan jika siswa sudah memahami suatu konsep materi, siswa itu perlu untuk melatih soalnya, untuk drilling soalnya. Nah, platformnya itu di Cerebrum itu sendiri gitu untuk melatih lebih jauh tentang pemahaman konsep yang sudah dipelajari. Nah, kita lihat apa sih masalah-masalah yang ada di tryout konvensional. Nah, tryout konvensional itu seperti ini ya gambarannya. Jadi ini kalau misalkan mau SBMPTN pasti banyak gitu ya lembaga-lembaga yang mengadakan tryout gitu ya untuk evaluasi belajarnya. Yang pertama harganya lumayan tinggi, itu sekali tryout itu butuh biaya 50 sampai 70 ribu. Kemudian yang kedua perlu biaya makan, biaya transport, dan ya mungkin mager gitu ya harus ke tempat itu. Kemudian pembahasannya itu cuma dalam bentuk printan gitu, Dok. Kadang nggak ada pembahasan bahkan. Kemudian untuk tahu ranking kita itu harus nunggu 2 sampai 3 minggu. Dan yang terakhir sudah tidak sesuai dengan ujian UTBK hari ini yang menggunakan komputer semua gitu ya.
Jadi benar-benar tidak friendly sekali dengan pelajar milenial yang pengen semuanya instan. Nah, solusinya adalah di Cerebrum ini kita memiliki fitur namanya Cerebrum Tryout. Bisa dilihat gambarannya seperti ini. Di sini tryoutnya jadi kita bisa kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi. Tidak perlu harus ke tempat gitu ya, langsung saja ngerjain ketika luang gitu. Lengkap dengan waktunya dan fitur-fitur lainnya. Di sini juga lengkap juga dengan pembahasannya. Kita bisa mengetahui level soalnya, materi dari soal ini materi apa, dan bahkan bisa mengetahui kecepatan menjawab kita gitu ya. Dan di sini nanti juga ada perkembangan tryout-nya seperti apa, grafiknya apakah naik turun atau gimana. Dan bahkan di sini bisa menganalisis ranking ke jurusan yang dipilih oleh nanti siswa-siswa. Misalnya di sini memilih jurusan ITERA Matematika. Nah, ternyata saya ranking 12 dari 199. Dan yang ranking satunya itu skor IRT-nya 458 gitu ya. Dan nanti juga ada rasionalisasinya. Jadi kita bisa mengetahui dengan nilai tryout yang kita miliki ini, apakah kita tuh rasional nggak sih masuk ke jurusan ini tuh, apakah akan diterima atau tidak jika nilai tryoutnya seperti itu gitu. Kemudian yang paling menariknya itu adalah ini, kita ada pembahasan dalam bentuk video dan juga dalam bentuk teks gitu. Jadi diharapkan lebih mengerti lagi, bukan hanya sekedar teks saja, tapi dalam bentuk videonya juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari segi harga juga sangat bersaing gitu ya. Nah, karena tryout konvensional itu harganya kan tadi 70.000 untuk satu kali tryout, sedangkan kalau lewat aplikasi Cerebrum ini itu harganya hanya 250.000 untuk 120 kali tryout. Berarti artinya hanya cukup membayar 2.000-an saja gitu untuk bisa satu kali tryout itu. Nah, dan yang sudah dicapai oleh Cerebrum itu sekarang alhamdulillah di Play Store ini ratingnya 4,9 gitu ya. Yang mungkin bisa jadi parameter bahwa mungkin siswa-siswa sangat puas gitu ya dengan kehadirannya platform Cerebrum ini. Dan ini berarti testimoninya. Di sini bahkan ada yang katanya ini ya nggak ikut bimbel gitu ya. Tapi alhamdulillah dia bisa lolos gitu. Hanya mengandalkan video pembahasan gratis dari platform Cerebrum dan tryout-nya saja gitu. Nah, itu berarti kan sudah tujuan di awal tadi yang yang ingin menyelesaikan masalah dari bimbel offline itu sudah teratasi gitu. Nah, sebenarnya Cerebrum itu tuh bukan cuma tryout aja sih di fiturnya tuh. Ada berbagai macam fitur gitu ya. Mungkin saya demokan dulu sebentar. Sebentar ya, biar lebih mengenal lagi. New share. Nah ini tampilan dari aplikasinya ya. Jadi di Cerebrum ini itu selain untuk latihan soal tadi, kita menggunakan konsepnya tuh di Cerebrum ini udah Cerebrum versi kedua. Kita menggunakan konsepnya tuh seperti sosial media gitu. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya tuh bisa saling terhubung melalui fitur yang namanya Asgram ini. Jadi di sini kita bisa lihat siswa-siswa di sini tuh saling menanya gitu ya, saling bertanya, dan di sini kita bisa saling follow gitu, kita bisa melihat profilnya dan bisa lihat profil Instagramnya gitu dengan mengklik ini. Nah, nanti akan diarahkan ke Instagram yang bersangkutan seperti itu. Dan dengan fitur ini tuh jadi nanti semua siswa tuh dapat mengetahui siapa saja sih yang calon akan masuk ke jurusan yang sama. Misalnya kita lihat yang tryout pertama, kita lihat rankingnya. Nah, di sini bisa lihat ya grafiknya seperti apa, perkembangan grafiknya. Dan di sini bisa lihat misalnya orang-orang yang memilih ke jurusan kedokteran Unpad.
Nanti kita bisa lihat siapa saja orangnya, dan tentu saja kita bisa klik itu profilnya, nanti diarahkan ke Asgram, dan kemudian kita bisa follow gitu dia. Jadi terus kemudian kita kalau pengen chat ya kita DM lewat Instagram. Nah, jadi di sini kita tahu gitu ya, kita bakal berteman dengan orang-orang yang memilih pada jurusan yang sama gitu. Jadi ini menimbulkan lingkungan yang ambis. Sama-sama, biasanya kan lebih seru ya kalau belajar sama-sama dengan orang yang memilih jurusan yang sama gitu. Nah, itu mungkin sedikit ya. Mungkin teman-teman bisa lebih jauh untuk mencek seperti apa aplikasi Cerebrum-nya. Kembali lagi ke slide. Nah, jadi itu ya. Jadi Cerebrum itu sebenarnya konsepnya itu adalah super apps gitu untuk edukasi. Jadi dalam satu aplikasi semua siswa itu sudah memenuhi semua kebutuhan untuk belajarnya gitu. Nah, terus kemudian, nah ini kita alhamdulillah sekarang sudah ada 60 tim dan kantornya itu berkawasan di Bandung Selatan, di Banjaran ya. Dan kita memiliki visi sekantor sesurga gitu. Jadi sebenarnya semua tim Cerebrum ini sebelum melakukan pekerjaan, kita semua tuh melakukan tahfiz dulu jam 8 sampai jam 9, kemudian sholat duha, dan kemudian ada sharing ilmu gitu ya, ilmu yang mereka yang pada teman-teman ini tuh yang mereka kuasai gitu. Ada yang share tentang komputer, tentang machine learning, ataupun tentang otomotif. Jadi apapun gitu di situ tuh sharing. Nah, baru setelah ya 3 rangkaian itu kita mulai untuk bekerja bersama gitu. Ya harapannya dengan adanya itu saling bisa memberikan syafaat lah nanti saat di akhirat kelak. Itu. Nah, dan ini pencapaian sales Cerebrum gitu ya dari bulan Agustus sampai Oktober gitu. Nah, bisa teman-teman lihat gitu itu untuk memotivasi teman-teman gitu ya, ada anak-anak muda gitu untuk buat bisnis dari sekarang gitu. Dan kalau misalnya dibuat dari sekarang itu lebih dini, itu insya Allah nanti ke depannya tuh akan sangat besar gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat Cerebrum tuh di sini pencapaian tertingginya tuh ketika bulan mendekati UTBK bisa hampir sampai 2M gitu. Nah, apa sih maksudnya di sini tuh saya pengen gitu ya bahwa teman-teman tuh ya harus bisa jadi orang yang apa ya? Maksudnya gitu dengan harus punya bisnis gitu, karena dengan bisnis itu tuh Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa salah satu rezeki itu dari 10 pintu rezeki itu 9 diantaranya adalah melalui perdagangan atau pebisnisan. Nah, kenapa gitu ya? Karena menurut saya sih kalau misalnya kita itu sudah apa ya, bisa dibilang tuh bebas gitu dari finansial tuh, kita tuh bisa membantu orang lain gitu. Kalau misalkan kita udah kaya lah istilahnya, nah kita tuh bisa membantu orang lain tuh dengan mudah gitu. Berbeda kalau misalkan kitanya sendiri tuh kesulitan gitu ya, makan aja susah gitu, gimana mau bisa membantu orang lain untuk makan gitu. Jadi harapannya sih dengan bisnis ini tuh teman-teman tuh bisa membantu orang lebih banyak lagi gitu. Seperti itu. Jadi harapannya sih semoga termotivasi ya gitu teman-teman untuk melakukan bisnis dari sekarang tuh, karena ya itu teman-teman bakal bisa membantu lebih banyak lagi gitu orang. Karena ini pengalaman saya pribadi sih. Saya tuh waktu S1 tuh mahasiswa bidik misi. Ayah saya tuh meninggal ketika saya tingkat 1 gitu ya. Waktu itu saya dari Bale Endah ke kampus itu bolak-balik gitu naik motor. Dan saya ya dikasih uang tuh 11.000 gitu, 10.000-nya untuk bensin dan 1.000-nya untuk parkir itu di Salman. Jadi benar-benar pas-pasan. Kalau makan tuh bekal dari rumah. Nah, sedihnya itu ketika misalkan kita tuh, saya melihat gitu ya ada orang yang mungkin lapar gitu ya, dia tuh ya gelandangan gitu lapar. Saya tuh ketika ingin ngasih gitu ya ke dia, ngasih makan gitu. Ya apa daya gitu ya juga nggak bisa gitu ya karena ya nggak punya uang itu. Nah, di situ tuh sebenarnya bisa kelihatan gitu ya kalau kitanya lemah sendiri, kita tuh jadi susah untuk membantu orang lain gitu. Nah, jika teman-teman misalnya semuanya ini sejahtera gitu ya, nah harapannya tuh nanti bisa membantu lebih banyak lagi orang gitu. Nah, salah satunya sih kalau menurut saya dengan bisnis itu tuh bisa tercapai lebih mudah gitu. Nah, seperti ini sahabat Rasulullah Utsman bin Affan ya.
Utsman bin Affan. Nah, beliau itu tuh pernah ya waktu itu ceritanya membeli sumber mata air gitu. Waktu itu ada kekeringan gitu di Madinah. Nah, ada yang coret nih. Kekeringan di Madinah gitu ya. Ketika kekeringan itu tuh semua orang itu harus membeli air gitu ya kepada sumur ini gitu. Nah, waktu itu tuh Utsman bin Affan ini tuh membeli sumur ini dan membagikannya secara gratis gitu. Dan sampai sekarang itu udah tumbuh pohon kurma 1.500-an pohon kurma, dan kemudian pohon kurma ini tuh hasil panennya gitu sebagian disedekahkan kepada anak yatim dan fakir miskin, dan setengahnya lagi disimpan di rekening gitu ya oleh pemerintahan pada zaman itu tuh. Nah, ternyata bertambah terus rekeningnya. Terus rekeningnya itu kemudian dijadikan hotel gitu, dan dengan konsep yang sama setengah dari keuntungan hotel dibagikan ke anak yatim dan fakir miskin, dan setengahnya ditabung gitu. Dan begitu luar biasa gitu sampai sekarang, berarti pahalanya mengalir terus ya, ini merupakan wakaf yang luar biasa gitu. Nah, ini salah satunya adalah dengan bisnis itu Utsman bin Affan itu kan pebisnis yang luar biasa gitu ya, yang hebat. Nah, salah satunya kenapa beliau bisa berwakaf seperti hebat ini karena dengan bisnis salah satunya. Nah, di Cerebrum sebenarnya selain di PT itu ada Yayasan Cerebrum. Yayasan Cerebrum ini tuh ada 4 bidang sekarang ya. Ada Saung Tahfiz itu untuk menghafal Al-Quran anak-anak. Kemudian ada PAUD Permata Harapan, dan ini kedua-duanya gratis gitu ya, untuk kedua-duanya gratis. Kemudian ada BMT itu Baitul Mal wa Tamwil. Jadi seperti koperasi tapi berbasis syariah. Nah, jadi harapannya sih bisa membebaskan riba-riba dan al-kahfi gitu. Nah, sebenarnya mimpi terbesar saya itu bukan di PT sih, tapi di yayasan. Karena saya tuh punya organisasi yang isinya mungkin ilmuwan-ilmuwan gitu, orang Indonesia gitu, yang bisa menghasilkan suatu karya lah yang bermanfaat untuk umat manusia gitu. Nah, harapannya tuh dibiayai oleh Yayasan Cerebrum ini gitu. Namanya sih Al-Hawridmi Institute gitu, pengennya tuh seperti itu. Nah, ini yayasan sekarang seperti ini. Jadi sekarang tuh sebenarnya udah ada Masjid Al-Kahfi namanya, sekarang sedang di lantai dan juga sedang membangun lantai kedua. Sekarang juga sedang membuka donasi untuk yang siapa yang berwakaf gitu. Dan ini mungkin proses untuk yang tahfiz itu seperti ini proses pembelajarannya. Nah, itu mungkin sedikit tentang Cerebrumnya. Nah, sekarang ya balik lagi ke materi utamanya. Sekarang bagaimana sih sebenarnya cara membuat startup itu? Nah, sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman yang telah saya alami ya, ketika membangun Cerebrum itu ada 4 sih poin yang penting yang harus siap dijalani untuk membangun startup ini. Dengan syarat ini, dengan catatan kita tuh sebenarnya nggak perlu modal banyak ya. Modalnya cukup seadanya saja, tapi profitnya bisa besar. Nah, itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya yang paling penting itu tuh biar bisa kita membuat startup yang modalnya seadanya tapi profitnya besar, itu poin pentingnya ada di nomor 1 ini. Nah, di sini dia mencari pasar. Apa sih maksudnya mencari pasar tuh? Jadi gini, sebenarnya kalau dalam bisnis itu bisnis-bisnis itu dipolder-polderkan, dikategori-kategorikan. Misalkan kategori e-commerce gitu. Kategori e-commerce. Ada folder yang namanya folder e-commerce. Ketika kita klik folder itu, nah biasanya otak manusia itu berdasarkan penelitian hanya bisa mengingat 2 atau 3, bahkan 2 ya, bisa dikatakannya 2 top of mind, 2 yang paling tinggi diingatan. Jadi misalkan jika teman-teman mengklik folder e-commerce, nah teman-teman mungkin yang ingat Tokopedia atau Shopee mungkin ya, 2 tertingginya. Nah, bahkan ada yang monopoli gitu, kayak misalkan kalau teman-teman dikatakan apa sih video streaming online, mayoritas pasti akan mengatakan YouTube gitu. Dan ketika ditanya selain YouTube apa, banyak kan bingung gitu ya, apalagi ya selain YouTube. Nah, itu yang dimaksud dengan top of mind. Jadi usahakan jika teman-teman ingin membuat startup gitu ya, membuat bisnis baru, usahakan teman-teman itu harus membuat market kategori baru. Karena kenapa ya, kalau misalkan teman-teman memaksa gitu berkecimpung di folder yang sama, misalkan tadi di folder e-commerce, teman-teman juga pengen bikin startup e-commerce gitu. Nah, itu akan sulit, bakal jadi kontradiksi dengan sebelumnya. Kan kita pengen bikin bisnis yang modalnya sedikit. Kalau kita masuk ke folder yang e-commerce gitu,
Berarti itu artinya kita harus melawan Tokopedia dan Shopee, dan itu modalnya udah besar gitu. Jadi disarankan jangan memasuki folder yang sama, folder e-commerce itu yang sudah penuh sesak di dalamnya folder itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Cerebrum waktu itu. Pada saat 2017 sebenarnya sudah ada bimbel online tuh, udah ada folder edutech di Indonesia tuh udah banyak gitu, ada kayak Ruang Guru, Genius, Kuiper gitu. Tapi kalau dilihat semuanya, mereka tuh berfokus pada video pembelajaran. Ada yang videonya pakai animasi, ada yang videonya pakai kaca gitu ya, ada yang videonya pakai digital pen. Nah, dilihatnya tuh kok nggak ada ya yang ngadain tryout gitu, tryout online. Padahal kalau online tuh kita bisa lebih tajam gitu analisisnya, seperti tadi ada grafik, ada muncul kecepatan menjawab dan lain-lain gitu. Kok nggak ada ya? Waktu itu benar-benar nggak ada tryout itu. Semuanya offline gitu. Dan yang terbesar tuh yang offline tuh yang masuk kampus. Dan itu pun setahun sekali gitu. Jadi bingung siswa-siswa tuh ketika mau udah belajar gitu, udah mengerti suatu konsep, kemudian dia pengen melatih lagi, berlatih lagi drilling soal. Nah, nggak ada platformnya. Nah, jadi waktu itu tuh kita lah yang membuat kategori itu, yang membuat folder tryout online. Berarti ya kita membuat folder tryout online. Nah, ketika diklik folder tryout online ini tuh nggak ada pemainnya. Yang nggak ada pemainnya karena kan kita yang nyiptain, pemainnya hanya Cerebrum aja. Nah, jadi ketika siswa mau berlatih soal, dia di otaknya dia mengklik folder tryout online, yang ada cuma Cerebrum aja. Nah, jadi walaupun seadanya waktu itu Cerebrum tryout-nya itu menggunakan Google Form gitu ya. Tapi walaupun begitu, karena nggak ada lagi pemain yang lain di kategori itu, di folder itu, yang mau nggak mau mereka semua jadinya ke Cerebrum semua, karena nggak ada pilihan lain. Nah, itulah yang dimaksud kenapa modalnya bisa sedikit. Karena kenapa modalnya sedikit? Karena kalau kita membuat folder baru, kita itu bisa jadi top of mind tanpa perlu keluar uang banyak gitu. Startup lain tuh biar bisa jadi top of mind itu kan harus bakar uang gitu, kayak ngasih promo dan lain-lain tuh besar banget ininya budgetnya. Sedangkan kalau jika kita membuat market kategori baru, nanti kita jadi top of mind-nya, siswa itu jadi nggak ada pilihan lain gitu, pasti ke Cerebrum itu, walaupun hanya dengan Google Form aja seperti itu. Nah, itu ya, jadi maksudnya kenapa bisa modalnya sedikit tuh kalau kita bisa membuat market kategori yang baru. Nah, kemudian yang kedua di mencari pasar itu ada masalah apa sih yang ingin diselesaikan. Nah, rata-rata ketika orang akan memulai berbisnis itu, mereka mulainya dari produk dulu. Misalkan ada contohnya teman saya berbisnis empek-empek Palembang gitu ya. Empek-empek Palembang, dan dia tuh mulainya dari produk dulu. Nah, ketika produknya udah jadi, membuat resep gitu ya, enak gitu empek-empeknya. Nah, jadinya bingung, ini buat siapa yang empek-empek ini? Nah, sebenarnya karena bingung karena ya itu tadi, sebenarnya tuh mau menyelesaikan masalah apa gitu. Berbeda kalau kita berangkatnya dari masalah dulu. Seperti ini nih, kayak yang saya bilang tadi. Kita berangkatnya dari masalah dulu, nggak ada platform-platform lain yang mengadakan drilling soal, pengertian soal. Nah, ketika dicek apakah itu sebuah masalah atau benarnya, ya ternyata betul, karena banyak antusias gitu ya dari siswa. Sekali mengadakan tryout gratis itu bisa sampai ribuan gitu. Nah, seperti itu. Jadi usahakan kalau membuat bisnis itu dari masalah dulu gitu, jangan dari produk dulu. Dan harus dipastikan dulu apakah masalah itu tuh benar-benar suatu masalah, ataukah masalah itu tuh menurut intuisi kita saja. Karena bisa jadi yang tadi empek-empek tadi itu mungkin dia menganggap masalahnya tuh karena gini, karena empek-empek Bandung itu nggak enak gitu ya, kurang enak gitu. Lebih enakan empek yang di Palembang. Nah, dia menganggap itu sebuah masalah. Nah, tapi bisa jadi mungkin orang Bandung itu beda lidah dengan lidah Palembang gitu ya. Mungkin kata orang Palembang kurang enak gitu, tapi menurut orang Bandung mungkin lebih enak empek yang di Bandung gitu daripada yang di Palembang gitu. Nah, jadi yang tadi dia pikir sebuah masalah gitu ya, ternyata menurut orang Bandung itu bukan masalah. Jadi harus dipastikan dulu apakah masalah yang pengen kita selesaikan itu benar-benar masalah menurut customer atau bukan gitu. Kayak gitu. Nah, jadi itu ya yang kedua, kalau mau membuat bisnis itu membuat folder, usahakan membuat market kategori baru dan dicek apakah masalah yang ingin kita selesaikan itu benar-benar masalah atau bukan. Nah, kemudian yang ketiga itu target market dan ukurannya. Nah, ini tuh untuk melihat bagaimana nanti perkembangan bisnis kita ke depannya. Karena bisa jadi gitu ya, kalau misalkan kita udah menemukan gitu ya market
kategori yang baru dan masalahnya udah divalidasi itu benar-benar masalah bagi customer, kita juga harus lihat ukuran pasarnya. Siapa sih orang-orang yang bakal menemukan masalah ini? Apakah banyak ataukah sedikit gitu? Kalau sedikit sih sayangnya nanti bisnisnya jadi nggak akan berkembang banyak gitu. Jadi usahakan harus banyak gitu. Kalau Cerebrum tuh target marketnya anak siswa SMA ya, berarti sekitar 9 jutaan. Jadi kalau udah jutaan itu udah hitung banyak lah. Nah, jadi usahakan cari yang jutaan-jutaan gitu, yang masalahnya tuh, yang apa, sebagai target marketnya. Supaya nanti bisa berkembang lebih luas lagi. Nah, kemudian setelah udah validasi semua ketiga yang tadi, saatnya kita membuat kolam gitu ya. Jadi jika dianggap gitu ya, customer itu adalah ikan-ikan gitu ya, nah kita tuh harus membuat kolamnya gitu untuk menampung ikan-ikan ini gitu. Nah waktu itu kalau Cerebrum tuh melihat bahwa siswa-siswa SMA itu tuh banyak yang bermain Instagram gitu ya. Mungkin hampir semua gitu ya anak SMA tuh bermain Instagram. Nah sehingga pada saat itu kita tuh membuat kolamnya gitu ya, membuat tempat untuk berkumpulnya tuh ada di Instagram juga. Kita membuat Instagram Cerebrum gitu ya. Di Instagram itu kita membuat tryout gratis dan jadi berkumpul gitu ya. Wah, jadi pada ikutan gitu. Sampai waktu itu tuh dalam 6 bulan tuh 100.000 followers. Nah, jadi jangan buru-buru untuk memonetasi gitu ya. Dalam berbisnis itu harus santai. Kita usahakan cari kolam dulu, jangan cepet-cepet langsung berbayar gitu. Soalnya nanti akan lama gitu stepnya. Kan ini biar cepet ya, biar cepet langsung profit tinggi itu ya sarannya itu usahakan membuat kolam dulu, dikumpulkan dulu semua calon-calon customer-nya itu dengan gratis-gratisan apa gitu. Jadi nggak mesti Instagram ya, bisa jadi mungkin grup Telegram atau sih yang paling powerful ini menurut Dewa Eka ya. Jadi bisa jadi kita tuh kayak saling misalkan kita ada 1.000 customer gitu ya. Nah usahakan si 1.000 customer itu tuh saling save WA. Dia men-save WA kita juga men-save WA mereka gitu, WA dia gitu ya. Nah, apa sih kalau saling save gitu? Nah, keuntungnya tuh kita bisa men-story-kan ya, story WA. Nah, story WA tuh sebenarnya algoritmanya lebih baik daripada Instagram. Karena kan kalau Instagram banyak ya yang story tuh. Jadi bisa jadi story kita tuh paling belakang gitu. Tapi kalau di story WA biasanya cuma sedikit. Cuma 5 lah paling yang story WA tuh. Nah, jadi ketika kita men-story WA tuh lebih dilihat gitu. Dan itu lebih powerful juga. Nah, jadi bisa alatnya kolamnya tuh bisa aja pakai WA itu. Kayak gitu pada awal-awalnya. Nah, baru setelah udah nih kolamnya udah banyak gitu ya. Nah, ini dipastikan ya banyaknya tuh sebenarnya tergantung sih. Kalau waktu itu Cerebrum tuh dianggap banyaknya kalau udah 100.000. Nah, jadi ketika belum 100.000 tuh kita terus saja mengadakan tryout gratis gitu ya. Nah, ketika sudah mencapai 100.000, nah kita baru pede untuk memonetasi. Kenapa gini? Ya ini konsepnya peluang gitu ya. Kalau misalnya di kolam ini banyak gitu ikannya, ketika kita mancing, peluang untuk mendapatkan ikan yang banyak juga akan banyak, karena banyak ikannya. Tapi kalau di kolam itu sedikit ikannya, pas kita mancing, pas kita monetasi, ya kemungkinan tertangkapnya juga sedikit gitu. Jadi usahakan harus besar dulu gitu. Nah, terbukti waktu itu ketika pertama kali kita ya, waktu itu 6 Maret itu kita bikin aplikasi gitu ya ke vendor. Kita bikin aplikasi dan followersnya udah 100.000. Itu kan ada modal yang keluar tuh buat bikin aplikasi, beli domain gitu-gitu. Nah, di hari pertama kita coba untuk jualan, kita coba untuk mengadakan tryout yang premium, alhamdulillah gitu langsung balik modal 3 kali lipat dari modal awal gitu. Nah gitu, jadi semuanya tuh sudah terkalkulasi lah. Jadi usahakan ya bisnis itu emang harus harus berani mengambil gitu ya. Tapi harus ada hitung-hitungannya juga, jangan cuma hasil jebret-jebret aja. Semuanya rasional lah bisnis itu. Jadi kayak gitu ketika udah siap gitu ya, baru kita monetasi gitu. Nah, di monetasi ini tuh tadi intinya sih kalau udah banyak ya segera aja monetasi, nggak apa-apa. Nah, tapi ini juga yang terjadi di Cerebrum ya waktu itu tuh ketika memulai monetasi itu kan tadi di folder tryout online itu cuma Cerebrum aja ya, hanya satu-satunya. Nah, tapi makin kesini tuh udah banyak sekali tryout online yang lain. Ada Eduka System, itu foundernya dari mahasiswa ITB juga. Ada Pak Hamipai, sama itu foundernya ITB juga. Ada Jeniora, ada banyak sekali gitu. Jadi sekarang si folder tryout online itu udah banyak, udah penuh sak gitu.
udah penuh sesak. Nah itu gimana sih kalau udah seperti itu? Nah kalau udah penuh sesak tuh kan kita harus jadi top of mind. Intinya kalau bisnis kita pengen berkembang tuh harus selalu menjadi top of mind. Harus bisa jadi juara 1 atau juara 2 gitu di pikiran customer itu. Nah solusinya tuh adalah ini 2, inovasi dan positioning. Wah ini ada level up nih. Yang Kak Sukma. Nah, jadi di inovasi itu usahakan kita harus beda gitu dengan kompetitor yang lain tuh, menambahkan fitur-fitur baru yang lebih yang bermanfaat. Seperti yang tadi kalau saya itu melakukan kayak jadinya ada sosial medianya dan lain-lainnya. Nah, itu kalau di produknya. Tapi yang paling utama itu sebenarnya ya ini yang kedua, yang di positioningnya. Jadi kalau positioning itu tuh sebenarnya tuh produk itu tuh pengen seperti apa sih di pikiran customer tuh. Nah, itu positioning. Walaupun kita sama gitu ya, sama-sama tryout gitu dengan kompetitor yang lain tuh, kita tuh harus bisa usahakan beda gitu dengan kompetitor yang lain. Bukan dari produknya sama mungkin tryout semua. Tapi kita harus memberikan apa ya ke customer itu bahwa kita tuh beda gitu. Walaupun sama sebenarnya tapi beda positioningnya. Contohnya gini nih, yang paling kebayang. Ini kata Mas Dodi Julkipli itu gini. Jadi Oralit itu tuh kan bahannya gula, garam, dan air ya. Nah ternyata Pocari Sweat juga sama, bahannya tuh gula, air, dan garam. Nah tapi mereka tuh berbeda positioningnya, walaupun kedua produk ini sama bahan bakunya, tapi positioningnya berbeda. Kita minum Oralit kalau kita muntaber gitu ya. Nggak mungkin kan kita lagi muntaber, oh beliin Pocari Sweat. Nah enggak kan. Karena ya si Oralit ini tuh nge-branding produknya mereka tuh untuk muntaber, untuk diare gitu. Dan kalau yang Pocari Sweat ini tuh dia nge-brandingnya ketika beres olahraga untuk mengembalikan cairan minum Pocari Sweat gitu. Nggak ada juga kan misalnya orang-orang ketika udah beres olahraga, aduh ini segar, lemas, beliin Oralit dong. Enggak juga ya. Padahal walaupun sama gitu ya kedua produk ini bahannya, tapi kedua brand ini tuh memposisikan mereka tuh berbeda, mempositioningkan berbeda. Yang satu buat diare, yang satu buat minuman kesegaran gitu ya. Nah itu juga yang dilakukan Cerebrum. Udah banyak nih kan produk tryout yang lain. Nah kita tuh membuat positioning yang berbeda. Oke mungkin tryout yang lain ada juga gitu. Tapi mereka tuh positioningnya tuh lebih ke evaluasi. Jadi setelah belajar materi, tryout lain tuh untuk mengevaluasi apakah belajarnya sudah efektif, itu sudah paham benar atau enggak. Nah mereka tuh seperti itu evaluasi. Tapi kalau di Cerebrum itu bukan sekadar evaluasi saja, tapi di kita tuh tryout berkelanjutan. Jadi bukan sekadar evaluasi, tapi untuk berlatih, untuk drilling soal, untuk melatih soal-soal seperti itu. Nah jadi itu yang membedakan kita, karena kita hashtagnya tuh kan belajar saja tidak cukup. Ya maksudnya itu karena setelah belajar itu harus drilling soal, harus latihan soal. Yang membedakan tuh jadinya di Cerebrum itu ada 120 paket. Kalau di yang tryout itu mungkin cuma 10-20 gitu ya. Ya karena mereka 10-20 karena emang tiap bulan sekali gitu ya untuk evaluasi belajar aja. Nah kalau di kita enggak, kita untuk berlatih, untuk mendrilling soal, untuk melihat variasi-variasi soal yang lain. Seperti itu. Nah jadi itulah yang dimaksud dengan positioning. Jadi usahakan sih jangan main di produknya terus, jangan main produknya yang diedit, dikasih fitur baru, dikasih apa-apa lagi, modifikasi, tapi coba di positioningnya, di otak-atik gimana biar kita tuh selalu menjadi top of mind gitu. Nah itu biasanya lebih efektif di positioning daripada di inovasi-inovasi itu. Nah kemudian yang ketiga, jika misalnya bisnis sudah berkembang gitu ya, saatnya scale up. Jadi kalau misalkan teman-teman udah berbisnis, udah cuan ya istilahnya, udah menghasilkan, nah jangan teman-teman tuh terburu-buru untuk membeli ini itu gitu ya untuk keperluan pribadi. Nah usahakan disimpan dulu aja uangnya untuk men-scale up gitu. Soalnya kalau misalnya kayak gitu nanti bisa terlimbas oleh startup yang baru muncul yang dengan dana besar gitu ya. Nah jadi disimpan dulu uangnya untuk misalnya pembangunan kantor, menambah divisi, seperti itu. Jadi untuk scale up itu ya. Nah scale up tuh kalau secara buat customer tuh ada dua sebenarnya, ada scale up yang horizontal, ada yang vertikal. Nah jadi kalau scale up horizontal itu tuh, scale up vertikal dulu ya. Scale up vertikal itu tuh ini adalah menambah
menambah target market yang baru. Nah, ini sumbu Y-nya kan target market. Jadi kalau misalkan yang Cerebrum itu target marketnya SMA aja nih, misalnya SMA aja. Nah, kalau SMA aja misalnya kita tambah ke CPNS misalnya. Atau tambah ke kuliah buat drilling soal CPNS atau drilling soal kuliah, atau misalkan ke SD, ke SMP, ke PAUD misalnya. Ya pokoknya jadi ini intinya menambah target market yang baru gitu. Dengan produknya yang sama, tetap jualannya kita try out gitu ya, tetap try out tapi try out untuk CPNS. Tetap ini try out tapi try out-nya untuk anak SMP misalnya. Tapi dengan produk yang sama gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan scale up vertikal. Kemudian kalau scale up horizontal, nah kita tuh nggak nambah target market yang baru. Target marketnya misalnya tetap sama anak-anak SMA, tapi kita menambah fitur. Misalnya kita udah jualan yang tryout nih, yang tryout udah banyak nih yang beli anak SMA nih. Gimana sih biar orang yang sama ini tuh bakal beli lagi tapi fitur yang lain. Misalnya kayak ada share journey gitu ya, jadi belajar seperti berpetualang. Nah itu ada tuh di Cerebrum share journey namanya. Jadi nanti bisa yang udah beli tryout tuh beli lagi produk yang lainnya. Nah itu yang dimaksud dengan scale up horizontal. Jadi menambah fitur baru, orangnya masih sama, tapi kita nambahin fitur baru supaya orang-orang yang udah beli fitur yang sebelumnya tuh beli lagi fitur yang baru. Jadi ada additional revenue-nya gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan dua-duanya sebenarnya, bisa langsung vertikal dan horizontal secara bersamaan. Tapi harus hati-hati kalau terutama yang vertikal ini. Karena bisa jadi bisnisnya tuh jadi gagal. Contohnya ini Chevrolet gitu ya. Chevrolet itu dulu bisnisnya tuh membuat mobil-mobil MPV ya, kayak mobil-mobil Xenia kayak gitu ya, MPV tuh. Nah, sangat laku gitu ya, penjualan nomor 1 di Amerika pada saat itu tuh. Nah, tapi si Chevrolet ini tuh kebita gitu ya. Kebita itu apa ya? Tergiur gitu untuk membuat jenis mobil yang baru. Mereka membuat mobil SUV, membuat sedan juga dan lain-lain gitu ya. Tapi dengan namanya masih Chevrolet gitu ya. Apa yang terjadi ternyata ketika scale up-nya yang tadi dilakukan, scale up vertikalnya dilakukan, yang terjadi malah penjualannya jadi menurun. Dari semua lini mobilnya, SUV, MPV dan lain-lainnya tuh hanya terjual 1 juta gitu. Padahal sebelumnya yang jualan MPV aja tuh bisa 5 juta unit gitu. Nah, itu kenapa? Karena dia tuh merusak folder yang udah dibuat, sayang sekali. Karena waktu itu tuh kan misalnya Chevrolet itu teringatnya mobil MPV terbaik di Amerika gitu ya, foldernya tuh. Di mobil MPV itu yang teringat tuh, oh Chevrolet itu, top of mind-nya. Nah, terus mereka membuat folder-folder baru, membuat folder SUV, ngasih nama yang sama Chevrolet gitu. Jadi yang terjadi bingung gitu di otak manusia tuh, di otak kita tuh. Jadi si Chevrolet itu SUV, MPV atau apa gitu. Nah, itu jadi sayangnya tuh itu jadi harus hati-hati. Kalau untuk yang target market itu jangan sampai folder yang udah kita buat, folder kategori yang udah kita buat tuh dirusak hanya karena ini pengen scale up vertikal gitu. Yang bagus tuh sih kayak misalnya Toyota. Kalau Toyota tuh bagus karena kenapa? Karena SUV-nya tuh namanya Avanza gitu ya. Terus kalau MPV-nya Rush, ada sedannya juga, Corolla Altis, Vios dan lain-lain. Jadi nah ketika orang mau beli itu, belinya tuh bukan beli Toyota kan, tapi dia tuh pengen beli ini Corolla Altis, pengen beli Avanza gitu. Nah, jadi kalau si Toyota itu nge-brandingnya bagus gitu. Dia tuh nge-brandingnya bukan nge-branding Toyotanya, tapi yang di-branding tuh si produknya, si Avanza-nya, si itunya. Jadi dia membuat kategori membuat folder baru dengan namanya tuh bukan Toyota tapi Avanza-nya, seperti itu. Nah, ya itu yang scale up. Nah, kemudian yang terakhir tuh autopilot. Nah, kalau autopilot tuh sih maksudnya kayak jadi otomatis gitu ya, otomatis semua berjalan dengan sendirinya. Nah, usahakan sih startup yang udah dibuat itu tuh, usahakan sudah bisa mandiri lah. Jadi sampai mandiri gitu, sampai tidak perlu lagi tidak perlu lagi kita banyak terlibat gitu di sana ya Kak. Misalkan kita bisa bikin, karena maksudnya kita bisa fokus ke produk yang lain gitu, bikin startup yang baru lagi, yang lebih impact-nya lebih besar lagi. Nah, mungkin itu sih segitu dari pengalaman saya ketika membangun ini ya Cerebrum.
Mungkin segitu dulu. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Ya, saya kembalikan ke moderator, Pak Aswan. Oh ya, terima kasih banyak Alif. Waduh, sangat membuka wawasan sekali. Apalagi bagi saya juga sendiri yang bagian kayak gini saya masih belum pernah masuk ke situ, Alif. Jadi ini sangat-sangat membuka wawasan. Jadi mungkin saya beri mungkin apa yang saya tangkap di sini yaitu Alif membangun Cerebrum itu awalnya ingin mencoba mencari solusi dari masalah. Jadi memang saat membangun awalnya memang harus cari masalah apa sih yang pengen dipecahkan gitu ya, Alif ya. Lalu agar bisa terus bertahan ya harus nyari celah dari pasar yang ada gitu ya. Jangan sampai hanya mengikuti pasar saja lalu harus terus melakukan pengembangan terus-menerus. Tadi sampai Cerebrum sampai menjadi sosial media itu saya baru tahu, Rif. Itu keren banget sih, Liv, idenya. Gila bisa belajar bareng ya, TP-TP gitu ya. Iya, betul. Lalu betul. Lalu jangan lupa untuk melakukan positioning. Jadi menempatkan produk kita itu di mana gitu ya. Oke. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, Liv. Saya masih bingung memilihnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir 10 pertanyaan. Mungkin saya bacakan salah satunya. Yang pertama mungkin dari Aryo Dwi Bulgandi dari ITERA. Izin bertanya, Pak, sebenarnya apa sih yang bisa tergolong oleh startup? Pertanyaan pertama itu. Yang saya tahu saat ini banyak aplikasi bermunculan tapi banyak yang gagal. Tidak dapat bertahan karena terkendala dalam pengelolaan, perizinan, dan kurangnya pengguna hingga masalah dana di pandemi ini. Jadi, apakah ada tips untuk orang yang baru memulai untuk tidak berhenti karena kendala-kendala tersebut? Ini pertanyaan dari Aryo Dwi, mungkin bisa langsung ditanggapi, Alif? Ya, mungkin terus jawabannya yang tadi ya Kak, yang tentang mencari pasar. Mungkin bisa jadi ketika pas proses yang pertamanya itu kenapa bisa gagal gitu ya, karena mungkin pas mencari pasarnya kurang tajam mungkin analisisnya. Yang tadi mungkin dia bisa jadi hanya masuk ke folder yang sama, ke folder yang udah ada gitu. Ke folder udah ada yang pemainnya udah pada besar-besar. Nah itu kemungkinan besar bakal kalah sih. Misal kita pengen bikin Gojek yang baru, bikin alat transportasi yang baru, wah itu berat, berarti kita harus melawan Grab, harus melawan Gojek, apalagi katanya ada itu mau digabungkan kan. Nah jadi usahakan jangan masuk ke folder yang udah ada lah. Usahakan kalau bisnisnya pengen berkembang terus gitu ya, usahakan bikin folder yang baru. Tadi yang saya bilang, bikin folder baru. Karena kalau dengan bikin folder baru, produk kita tuh bisa jadi top of mind di customer. Seperti itu. Jadi intinya mungkin sih menurut saya, tapi nggak tahu juga ya. Bisa jadi mungkin ketika membuat foldernya itu yang tidak tajam mungkin analisisnya. Jadi sehingga nanti lama-kelamaan jadinya mati juga gitu. Mungkin itu sih Kak. Mungkin perkuat analisisnya lagi ya untuk beli produknya. Iya betul, jadi sebelum bisnis dibuat lagi analisisnya. Mungkin kalau ini ada, kalau misalkan Liv, misalkan dapat kendala terus pada saat lagi turun-turunnya, ada nggak Liv tips agar bisa tetap bertahan gitu di saat pas lagi turun-turunnya? Kan seperti keadaan sekarang ini kan lagi pandemi, kemungkinan besar banyak yang turun-turun gitu ya. Nah, agar bisa tetap kuat dan bertahan itu seperti apa, Liv? Nah, iya mungkin kalau ini sih kayaknya ngaruh juga sih kayak yang market yang tadi sih kayak. Karena kalau misalkan kita udah benar gitu ya pemilihan market kategorinya, walaupun misalnya banyak apa ya kayak COVID gini, tapi kalau misalkan produk kita tetap dicari itu ya, tetap ya bakal bertahan gitu. Terus kalau misalkan apa ya ada kesulitan gitu ya, sebenarnya saya juga sering lah mengalami itu, terutama kalau misalnya nggak bulan-bulan UTBK gitu ya, penjualannya sepi gitu. Sedangkan karyawan harus tetap di ini kan, tim harus tetap gaji lah misalnya. Nah sih kalau itu tuh biasanya
dari analisis yang sebelumnya kan kita udah pengalaman gitu sebelumnya, oh di bulan-bulan ini tuh sepi misalnya tuh. Nah, misalkan kita tuh men-save gitu, uang tuh men-save gitu bahwa ketika nanti bulan-bulan yang save itu udah siap gitu, walaupun misalnya penjualannya sepi, tapi kan kita udah save di awal, udah tahu gitu berdasarkan pengalaman tuh di bulan-bulan ini sepi gitu. Jadi kita harus men-save buat bulan-bulan yang sepi. Di sini lebih ke ini sih, lebih ke apa ya, teman, sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi usahakan semuanya tuh inilah rapih gitu, terstrategi per bulannya tuh. Itu mungkin, Kak. Mungkin kira-kira jadi harus belajar dari pengalaman gitu ya, tetap menghafal track record gitu ya, untuk tahu kapan ya, dan selalu sedia, jangan boros di awal gitu mungkin ya, Liv ya? Iya, betul, Kak. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan, ada dari Rimas nih, Liv, Rimas ITB. Selamat pagi Pak Alif, terima kasih untuk sharing yang luar biasa. Seiring dengan perkembangan digitalisasi dalam langkah awal membangun startup, apakah menjadi suatu mandatori harus memiliki developer programmer? Bagaimana tips dari Pak Alif mengenai hal tersebut? Itu Bentar Kak, itu ya. Tadi suaranya, oh ini saya baca dulu. Tadi suaranya terpotong-potong, Kak. Oh iya, mungkin saya bacakan lagi ya. Jadi mungkin intinya adalah dari sering perkembangan digitalisasi dalam langkah awal membangun startup, untuk memiliki developer programmer, apakah itu menjadi suatu mandatori yang harus gitu ya? Kira-kira bagaimana? Ya, kalau dibilang harus itu sangat harus sih, karena kan emang kalau kita pengen terjun ke startup yang basisnya teknologi, aplikasi dan web itu pasti harus punya tim IT-nya sendiri gitu, itu wajib sih. Nah, tapi gimana kalau misalnya awal-awal gitu ya, ketika masih belum ada modal, belum ada uang untuk membiayai tim divisi IT ini. Nah, jadi kalau seperti itu, seperti yang dilakukan Cerebrum sih, sebenarnya nggak, yang pertama itu kan kalau kita foldernya udah bener ya, cuma nomor satu itu paling kunci utama itu benar-benar di nomor satu tadi, di membuat folder. Kalau foldernya udah benar, walaupun kita misalnya seadanya, kan tadi saya jelaskan ya, Cerebrum itu awalnya pakai Google Form ya, kan itu nggak ada tim IT itu waktu itu, karena emang belum punya tim IT, saya juga nggak ngerti programming, jadi ya seadanya aja, nggak apa-apa seadanya juga, kalau kita benar-benar jadi top of mind di folder yang udah kita buat itu, karena nanti siswa nggak ada pilihan lain. Nah, baru dari yang udah ya dari seadanya itu tuh kan nanti akan menghasilkan uang sedikit demi sedikit. Nah, baru uangnya ditabung buat apa? Membuat divisi IT seperti itu. Jadi benar-benar satu sih yang paling pentingnya di folder kategori itu sih. Kalau misalnya udah jadi top of mind, pasti siswa tuh nggak ada pilihan lain, pasti ke kita. Nah, nanti di situ teman-teman langsung mulai monetasi aja. Kalau udah ada uangnya, baru beranikan diri untuk membuat tim IT dengan sesegera mungkin. Itu pengalaman saya waktu itu, dulu juga saya takut-takutan gitu bikin itu, karena ini bakal kebiayai nggak ya? Karena emang besar juga ya, tim IT itu dari segi gajinya tuh harus besar gitu, lumayan besar. Takut-takutan juga, tapi ketika udah dicoba gitu ya, benar-benar banyak banget perubahan di Cerebrum tuh, benar-benar banyak perubahan dan positif gitu, dan benar-benar mungkin nggak akan bisa mencapai sekarang kalau belum ada divisi IT itu, karena mereka tuh bisa jadi membuat otomatisasi gitu, yang awalnya kalau pembelian itu langsung lewat ke admin, kita lihat bukti TF-nya, oh itu satu-satu lama banget gitu, harus diaktifkan manual. Dengan ada tim IT itu bisa jadi otomatis gitu, jadi banyak yang hal-hal yang jadi lebih mudah dengan ada tim IT. Jadi harus disegerakan sih kalau untuk membangun bisnis dengan tim IT itu harus ada. Oke, wah, benar, memberikan insight sekali ya. Itu juga mungkin menjawab dari salah satu pertanyaan juga, ada yang menjawab bagaimana modal di awal gitu ya. Mungkin memang ya selama kita melakukan positioning yang bagus, kita melakukan analisis yang bagus dan memilih folder yang tepat, bahkan dengan yang sederhana pun, dengan modal yang cukup kecil kita bisa membangun sesuatu yang sangat luar biasa ya Mas Alif ya. Betul, Aswan, kayak gitu. Nah. Wah ya, ini masih ada sangat banyak pertanyaan sebenarnya, tapi
terkendala keterbatasan waktu, mungkin untuk sesi tanya jawab akan dicukupkan sampai sini. Mungkin kalau misalkan pertanyaan nanti disampaikan ke Mas Alif, nanti dijawab melalui tidak dijawab langsung saja, boleh gitu ya Mas Alif ya? Oh iya, boleh. Bolehlah DM ke saya, ke Instagram saya, atau pas saya misalnya gitu. bisa menjawabnya, kalau saya jawab. Iya, waduh, makasih banyak nih Mas Alif itu. Oke, ya, jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab pertama ini, berakhir juga sesi penyampaian materi dari pemateri pertama kita, dari Mas Alif. Sangat-sangat membuka insight